Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sampai dengan saat ini kita masih juga mengalami masa pandemi karena COVID-19 atau virus corona ini. Kita tentunya mengharapkan agar virus corona ini dapat segera berakhir. Tetapi kita semua tentunya tidak ada yang tahu kapan pandemi ini dapat berakhir. Hal yang menarik adalah beberapa negara di Asia dan juga beberapa negara di tempat-tempat lainnya, benua Eropa maupun Amerika, mulai berangsur-angsur mengalami keadaan yang pulih. Meskipun ada juga yang masih sampai saat ini masih bertahan dengan merebaknya virus corona. Beberapa negara Asia seperti Taiwan, Singapura, dan Hong Kong dapat segera kembali pulih karena mereka memiliki persiapan yang sungguh-sungguh matang. Misalnya saja Taiwan, mereka sudah was-was karena mereka memiliki pengalaman menghadapi epidemi SARS yang terjadi sekitar tahun 2003. Mulai sejak saat itu ternyata Taiwan mulai membangun yang namanya hotel karantina, sehingga banyak orang yang ketika mengalami wabah-wabah yang memprihatinkan dapat segera dimasukkan ke sana lalu mengalami masa karantina. Nah, pengalaman mereka itu mau mengatakan bahwa kesiapsediaan atau kesiapsiagaan itu menjadi penting. Persiapan yang matang menjadi hal yang penting untuk menghadapi suatu tantangan yang tidak pasti terjadi, sesuatu yang tidak terduga. Pengalaman mereka membawa mereka semua untuk terbiasa menghadapi ketidakpastian yang ada. Nah, Injil hari ini juga berbicara mengenai pesan yang kurang lebih senada, yaitu tentang kesiapsediaan untuk kita berjaga-jaga. Kewaspadaan memang sangat diperlukan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan 10 orang gadis. 5 diantaranya adalah gadis yang bijaksana dan 5 yang lainnya adalah gadis-gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana mempersiapkan dengan sungguh persiapan mereka untuk menyongsong sang mempelai pengantin.
Sedangkan yang 5 gadis bodohnya, mereka kurang mempersiapkan diri meskipun mereka memiliki juga keinginan untuk menyongsong sang mempelai pengantin. Pada suatu ketika mereka sama-sama mengantuk sehingga mereka tertidur karena mereka terlalu lama atau mereka dirundung kekhawatiran tentang kapan datangnya sang mempelai pengantin ini. Tetapi ketika pengantin itu datang, mereka semua terkejut. Ke-10 gadis itu terkejut, baik yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama terkejutnya. Tetapi 5 gadis yang bijaksana itu meskipun dalam keadaan terkejut, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga mereka dapat dengan mudah lalu bergegas untuk menyongsong sang mempelai pengantin. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka khawatir dan kelabakan sehingga mereka kurang persiapan dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk menyongsong sang mempelai pengantin tersebut. Nah, bacaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kesiapsediaan itu penting, berjaga-jaga, waspada, harus senantiasa kita biasakan dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya untuk mempersiapkan kesiapsiagaan itu diperlukan ketekunan, karena melalui ketekunan itulah kita diuji untuk membiasakan diri kita. Nah, dalam bacaan yang pertama juga dikisahkan tentang bagaimana orang-orang pintar mencari hikmat mengenai Allah, tetapi mereka tidak menemukannya. Itulah kiranya yang juga dialami oleh Santo Agustinus yang pada hari ini kita peringati dalam liturgi kita. Santo Agustinus adalah seorang yang sangat pintar dengan pemikirannya yang sangat rasional. Ia mencoba mencari dan menguak apa itu kebenaran, tetapi ia tidak mengalaminya sama sekali. Justru kemudian akhirnya dia meninggalkan hikmatnya tersebut dan mencari hikmat Allah. Di dalam hikmat Allah itulah dia akhirnya dapat mempersiapkan dirinya untuk sungguh-sungguh menyongsong keberadaan dirinya untuk kembali bersatu dengan Allah. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal ialah, "Tiada tenang hatiku sampai kembali bersama Dikau." Kegelisahan Agustinus di dalam dunia kemudian membuat ia untuk mempersiapkan dirinya di dalam ketekunannya untuk bertobat, untuk senantiasa menyongsong Tuhan Allah. Mari kita pun di dalam hidup sehari-hari kita juga diajak untuk senantiasa bertekun, meskipun kerap kali kita juga mengalami kejenuhan. Tetapi buah dari ketekunan adalah kesiapsediaan supaya kita mampu untuk menyongsong Tuhan Allah yang kedatangannya tidak kita duga-duga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.